Kalau sampai ntar Yasmin benar-benar yang gak subur, ntar dia sedih banget, bakalan hancur hatinya. Bu Yasmin, Tuan Ali dokternya sudah siap, silakan. Oh udah, sebelah sana ya Sesi? Iya, silakan. Oke, makasih ya. Ayo Kak. Ih, Laila boleh mau cinta abang, tapi abang gak pernah menyerah. Abang perjuangkan cinta abang untuk kamu. Hidup Togar! Hidup Togar! Hidup Togar! Astagfirullahaladzim. Bener-bener dunia mau kiamat. Kalau suami mau berangkat kerja, harusnya tuh istri udah nyiapin semuanya. Ini malah asik teleponan, ngegosip. Bener juga sih. Puji syukur kehadiratmu atas nikmat dan karuniamu, keselamatan dan kebahagiaan hanya milikmu ya Rabbi. Luruskan niatmu, satukan tekadmu, jadilah hamba yang bertakwa. Jagalah imanmu, perbanyak amalmu, ikhlaskan dirimu untuk ridhonya. Ini masjid sepi banget, gak ada siapa-siapa. Kamu mau sholat atau mau maling? Kok kamu? Enak aja, emang ada tampang-tampang maling apa? Kamu jangan sembarangan ya. Ya habis kamu celengukan kayak gitu. Kayak orang mau maling. Hey, ya wajar dong. In the first time aku datang ke masjid ini, ya wajar dong kalau aku cari-cari tempat wudhu ada di mana. Makanya sering-sering datang ke masjid. Masjid itu bukan sekedar bangunan loh. Tapi tempat umat beribadah. Dan ini juga rumah Allah. Nah kamu mendingan ke masjid daripada ke tempat-tempat yang gak jelas kan? Aduh, kenapa jadi ceramah sih? Bikin bingit tau nggak? Dengar ya, aku ini datang ke sini tuh mau sholat. Nih kalau sampai aku nggak sholat, Karania pasti telepon. Udah sholat apa belum? Terus aku bilang belum sholat. Aduh, bahaya. Aku bisa dimarahin Karania. Nih ya, aku kasih tahu kamu ya. Janganlah kamu beribadah itu karena disuruh sama orang. Harusnya tanpa disuruh pun kamu udah sholat. Karena kan dalam setiap sholat juga niat kita itu lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Bukannya karena disuruh orang. Iya, tapi Allah nggak nyuruh aku sholat. Yang nyuruh aku sholat Karania. Sholat itu udah kewajiban umat muslim. Jadi tanpa disuruh pun kamu harusnya udah ngelaksanain itu. Nih ya, sholat itu tiang agama loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak sholat, ya agama kamu runtuh. Sama aja kayak bangunan yang nggak ada tiangnya. Aduh. Kenapa jadi ceramah sih? Dengerin ya, aku belum sholat aja kuping aku udah panas bener. Ya udah, bye. Terus. Nih orang ini. Ini orang yang diduga keras ditaksir sama Abah. Oh, ini mah Bu Safa, ibunya Aisyah. Bukan, ibunya Tommy. Iya. Kali tahu. Seru kan? Kalau dipikir-pikir, seandainya Abah sama Musafa jadian, otomatis kita sama Tommy sama Aisyah jadi saudaraan. Gimana ya? Kali nggak tahu sih Bu Safa gimana orangnya. Oh gimana orangnya? Aisyah sih cerita kalau dia nggak pernah bisa cocok, nggak pernah bisa akur sama Bu Safa. Udah yang kayak gitu dipikirin. Bisa jadi Aisyah sama Bu Safa nggak cocok. Tapi sama Abah belum tentu. Bisa jadi emang jodoh. Iya kan? Tahu deh. Gimana? Min, kita kan udah doa sama Allah. Kita pengen jadi anak yang soleh. Kita pengen ada jalan keluar dari masalah ini, nggak nyakitin semuanya.
pengen semuanya baik-baik aja. Bisa jadi ini jalannya. Kalau sampai Abah nikah sama Bu Safa, Abah bisa ada yang urus, Abah nggak gerecokin kita lagi. Iya kan? Udah kita tenang. Iya sih. Dan iya. Ya udah Mimin mau nggak iya. bantuin kali? Iya dibantuin. Bener. Iya. Gitu dong. Aduh Bunda, aduh azan maghrib berapa lama lagi nih? Masih lama sayang. Lamanya berapa jam lagi? Ya banyak dong jamnya. Ya berarti masih lama dong. Boleh ya Bunda, aku buka sekarang, aku udah lapar banget. Jangan dong, kan belum azan maghrib. Tadi aja Bim Bim makan tadi siang. Oh, berarti aku boleh dong. Kan Bimbi masih kecil, puasanya masih belajar. Jadi nggak apa-apa setengah hari. Nah kalau Keke kan sudah lebih besar. Berarti harus nunggu sampai azan maghrib ya. Kuat kok. Ini banyak dagingnya gini. Bunda. Assalamualaikum. Ada tamu ya? Bi Sofi. Iya. Ngebul. Kepanasan. Bi Sofi. Ih, mesti dah ibu mah kebiasaan. Orang lagi sibuk main panggil-panggil aja. Oh, mesti dah nih jangan nyuruh-nyuruh. Bi Sofi. Punten tolong bukain pintu. Ih, berisik banget. Di rumah udah kayak hutan. Iya, saya Bisopi Martatila Abu. Bi Sofi punten di depan kayaknya ada tamu, tolong dibukain pintunya. Oh, bukannya kayaknya lagi Bu, pasti ada tamu lah. Iya, tolong diliatin siapa tamunya, sok. Sekarang Bibi mau nanya, Ibu ngapain sih? Enggak lagi ngapa-ngapain kan? Enggak, lagi baca. Nah, kalau Bibi kan lagi di dapur, sibuk. Jadi Ibu aja yang bukain sono, ya. Ya tapi kan saya minta tolong Bi Sofi. Saya juga minta tolong sama Ibu, karena saya lagi masak di dapur. Terus kalau masakan saya gosong, Ibu mau gitu makan masakan gosong? Hah? Mau? Iya. Ntar saya yang disalahin. Ya nggak mau lah. Nah, itu ngerti. Jadi kagak usah protes. Ibu yang bukain sono. Saya mau lanjut ke dapur. Kayak anak kecil kagak bisa bukain pintu. Hah? Berarti Bunda bisa makan dong. Kan tadi kata Bi Sofi, Bunda kayak anak kecil. Berarti Bunda bisa puasa setengah hari. Iya, kasih belum bisa sih Bi Sofi teh ngelunjak. Mudah-mudahan anak-anak masih pada di luar. Nggak kelamaan nungguin aku. Jadi itu teman-teman kamu. Ya biarin aja Keles. Emang ini apa? Ya mereka nggak sholat juga bukan urusan kamu kan. Lagian Karania juga nggak kenal sama teman-teman aku. Jadi Karania nggak akan nyuruh teman-teman aku sholat. Nih ya, aku kasih tau kamu ya. Pertemanan itu bagaikan magnet. Jadi saling tarik-menarik. Kalau kamu berteman sama bunga, kamu bakalan harum loh seperti bunga. Tapi ya kalau kamu temenan sama sampah, ya semerbak. Oh, jadi kamu ini ngelarang aku berteman sama teman-teman aku gitu gara-gara mereka nggak sholat? Dengerin ya. Teman-teman aku itu memang nggak sholat, tapi mereka tuh orang baik. Gak usah sembarangan deh nilai-nilai orang. Malesin banget sih jadi orang. Maksud aku tuh bukan kayak gitu. Maksud aku kalaupun kamu jadi bunga, jadikanlah orang-orang di sekitar kamu itu bunga juga. Biar harum. Sama kayak kamu. Ajak dong teman-teman kamu buat sholat. Sadarin mereka. Betapa pentingnya tuh ngedirin sholat. Bener-bener ya nyebelin bingit sih. Ngapain juga ngurusin urusan orang lain? Dengerin ya. Ibadah itu dari hati. Gak mesti disuruh-suruh, gak usah kepaksa. Kalau masih gak ngerti, jadi per aja deh kerjaan di rumah. Jadi orang nyebelin bingit sih.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Marwah. Selamat siang, Pak. Saya mau mengundang Pak Farhan ke rumah Pak RT nanti sore. Oh, ada acara apa, Pak? Wah, saya kurang tahu Ibu. Saya hanya tugasin buat mengundang warga sama Pak RT. Oh gitu, ya udah nanti saya sampaikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada acara apaan di rumah Pak RT? Alamak. Aduh. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Kalau jodoh memang gak kemana ya Lela ya. Abang antar ya. Ah, nggak usah bang. Lela bisa pulang sendiri kok. Macam mana rupanya? Jangan pulang sendiri. Bahaya Lela. Apalagi Lela cantik macam begini. Alamak. Tapi kalau ada Abang Togar di sini, jangan khawatir ya. Pasti nggak ada yang berani mengganggu. Nggak apa-apa, nggak usah. Lela bisa kok jaga diri Lela sendiri. Lela duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Lela, 3 kali kau Lela sama abang. Jauh-jauh abang kejar kau. Kau campakkan begitu saja. Kau bikin merana hati abang Lela. Berarti Neng Lela teh tidak suka sama si gorila. Tenang saya. Sep! Aduh. Iya. Bang, satenya belum dibayar. Hah? Sate? Saya cuma minjem buat ngumpet. Nih, ambil lagi. Dicolek juga enggak. Tekokak rupanya. Berkali dia ngintip aku. Sep! Apaan lagi sih ah? Kau udah dibalikin. Tukang bubur, manggil mulu. Udah deh, gak usah bercanda ah. Saya cuma buat ngintip doang barusan. Sep! Astagfirullahaladzim. Kita datang ke sini sebenarnya mau nanya, Tommy sama Aisyah itu kok udah lama nggak kelihatan? Memang pergi dinas? Udah berapa lama dinasnya? Sampai kapan? Saya juga nggak tahu nih. Aisyah itu tergantung sampai kapan Tommy itu dinas di luar negeri. Nah kalau saya sendiri nggak tahu nih dinasnya Tommy selesainya kapan. Oh gitu. Berarti Bu Safa sendirian dong di rumah ya? Iya. Udah kesepian Bu, nggak ada Tommy, nggak ada Aisyah, terus juga nggak ada Bapak gitu kan, sendiri banget. Iya kalau saya boleh tahu nih, Bu Safa, mohon maaf, Om udah berapa lama meninggal dunia? Oh, kira-kira 3 tahunan. Memangnya kenapa ya? Enggak, jadi kepikiran aja. Apa enggak Bu Safa kesepian gitu kan? Ditinggal sama macam biasa berduaan kan ya? Bener. Nah ini dia nih, dasar laki-laki. Di pikirannya selalu kalau ditinggal sama istri, kawin lagi. Jangan salah ya, kalau perempuan tuh beda. Walaupun saya ditinggal sama suami udah setua ini, nggak kepikiran tuh nikah lagi. Bu Safa maaf, saya nggak maksud gitu. Maksud saya tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya kali yang namanya suami itu kan pasangan hidup. Jadi Iya. kalau pasangan hidupnya udah nggak ada, hidupnya kesepian dong gitu maksudnya.
bisa aja sih, tapi saya tuh nggak pernah tuh merasa kesepian. Disyukurin segala sesuatu yang sudah dikasih sama Allah, dijalanin pakai happy. Harus happy ya. Jadi intinya Bu Safa ada niatan untuk nikah lagi nggak?